kalau Purbaya memakai tools ekonomi sebagai mencegah korupsi itu keren. Ya. Tapi dia harus punya kalkulator yang harus ada spare 70% ini orang jahat semua nih. Lu lihat semua tuh angka 37 itu jangan lu. Sekarang kan duit yang dikasih ke bank itu dia mulai curiga juga ya kan? Ya, curiga, mulai kecewa betul, juga kan? Betul. Nggak jalan, nggak muter kan? Betul. Nah itu kan perilaku bro. Akhirnya pertanyaan kita kan, kenapa kasus haji itu lambat sekali? Lambat sekali. Ada tekanan apa? Ada obrolan apa sehingga nama-nama udah dipanggil, semuanya bukti, segala macam udah terbukti segala macam tuh jubir KPK bilang, tapi tidak ada tersangka yang. Atau jangan-jangan karena bukan OTT, jadi karena hanya laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat, jadi akhirnya lambat gitu bang. 50% yang khusus, 50% yang umum, yang harusnya 82 dengan 9%, 882 dengan berapa persen 9 yang jemaah khusus. Oh, yang haji khusus ya. 8%, haji khusus 92%, haji reguler. Diubah jadi 50-50 kan? 50. Itu kan melanggar undang-undang kan? Betul. Siapa yang melanggar undang itu? Emangnya eselon 1, eselon 2? Gak mungkin mereka berani melakukan itu. Itu udah clear sih ya. Iya. Ini langsung kejawab loh. Iya juga ya. Iya juga. Gak mungkin ada. Di undang-undangnya udah jelas yang menentukan 92 dan 8 itu adalah menteri. Ya kan? Udah terjawab sebenarnya. Nah, kemudian udah digeledah, kemudian ada pengembalian uang dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang kembali lagi, kalau memang kita mau, Anda menegakkan hukum itu yang paling utama kan Anda harus adil. Anda harus menimbulkan kepastian, Anda harus menimbulkan kemanfaatan dalam pengertian bahwa dari situlah nanti akan muncul hukum yang pasti, hukum bermanfaat dan adil itu. Kalau caranya seperti ini, ketidakpastiannya kan jadi panjang gitu. Nah, dulu masuk ke penyidikan, oke, kita nggak tahan. Tapi karena itu ada kayak masa waktu penahanan kan, KUHP mengatur gitu. Tapi yang jelas masuk ke penyidikan orangnya disebut. Ya. Ini dilakukan penyidikan orangnya disebut. Terus kamu nyidikin siapa gitu? Cuman kasih kode aliran dana haji ini sampai ke pimpinan tertinggi Kementerian Agama. Hanya pimpinan. Nah, sementara kalau pimpinan itu ada wakil menterinya, ada dirjennya. Ini sekarang kalau kita kasih kode-kode begini. Kalau kita tanya orang-orang yang Prabowo yang kemudian punya passion anti korupsi dan memahami carut-marut di KPK ini siapa? Yang Pak Prabowo panggil nih, gue pengen tahu tuh, itu berisik banget itu. Soalnya menteri gue juga ada yang dari organisasinya itu tuh kan ada kan? Iya kan? Gue nggak enak nih, jadi gue bisa dibawa-bawa nih. Maksudnya gimana Pak? Ya lu beresin tuh, itu gimana undang-undangnya? Gitu loh. Ada nggak siapa? Atau nggak begitu? Saya nih menteri, Pak Prabowo kasih gambaran saya, gue kayaknya fokusnya di anti korupsi nih. Nah, gue telepon nih KPK. KPK gimana tuh yang ini, kasus yang itu? Pak, begini-begini, cepetin. Presiden udah ngomong tiap hari, lu nggak bisa jabarin tuh. Udahlah, gua nggak peduli siapapun. Partai politik gua juga, gua kerjain. Kan gitu kan? Betul. Kan harusnya begitu gitu. Jadi nggak ada keraguan gitu. Jadi makanya saya, jangan-jangan Pak Prabowo pernah marahin KPK nih. Kalau dugaan gua ya. Jadi akhirnya jadi ragu-ragu untuk... Gua nggak ngerti gua ngomong. Bener nggak? Iya, jangan-jangan kayak gitu loh. Artinya karena pernah dimarahin. Ini kan kita bicara jangan-jangan ya Bang ya? Iya, maksud saya. Akhirnya integritas itu jadi luntur. Iya, jadi maksudnya gini loh. Kan seharusnya dia udah bisa jabarin bro. Bro, aku 4 tahun tuh nggak pernah dengar presiden gua ngomong kayak gitu. Nggak pernah. Gua rindu gitu ngomongnya. Sebenarnya kalau waktu zaman Bang Saud ada presiden model Prabowo gini, enak banget. Wih, gila gua rasa. Mungkin akan lebih banyak lagi. Enggak, gue unjuk rasa sendirian di istana. Bapak suruh ngejar sampai 26 kali, mana duitnya? Gue bisa ngomong gitu kan? Iya. Ya kan? Ini artinya memang soal anggaran yang masuk ke KPK dari negara ini yang nilai itu akhirnya membuat... Waktu itu kan cuma kita kurang dari 1 T. Waktu itu kurang 1 T loh. Kalau dibandingkan anggaran sekarang, Bang? Aku nggak tahu berapa sekarang, 2, berapa saya nggak tahu. Waktu itu kurang 1 T, itu udah bayar listrik, biar ini ikut tadi yang gua dongeng tadi kan bayar tuh. Pencegahan ya. Pencegahan tuh. Kalau udah balikin duit ketika pemeriksaan dilakukan, itu kan berarti kan dia pernah nerima duit itu. Itu memang langsung hilang pidananya.
Enggak lah kamu. Ini nanya pura-pura nggak tahu dia ini. Lu nanya gue pura-pura nggak tahu. Nah, Ini kan pertanyaan masyarakat. Ini kan pertanyaan Kayak masyarakat yang harus Ustadz kita Khalid jelaskan. Basalamah Enggak lah. balikin duit. Enggak. Ada pejabat Kemenak balikin duit. Waktu kasus BPK apa tuh melibatkan apa bukan Kemenpora apa sih pokoknya di BPK lah itu di kejaksaan ya di Kejaksaan. pengadilan balikin duit yang nggak ada namanya pokoknya balikin aja duitnya. Terus akhirnya hilang gitu. Iya, enggak. Salah juga kalau mengembali duit, kan ada konteksnya juga. Ya. Konteks dan teksnya ada dong. Masa ada ngembali duit nggak ada konteks sama teksnya? Dalam konteks apa gitu? Mengembalikan duit itu bukan berarti pidananya hilang, enggak. Tapi itu nanti hakim akan menjelaskan. Jadi dia kalau udah mengembalikan itu berarti dia membuka sesuatu lebih terang kan? Lebih gampang, penyidiknya juga. Harusnya lebih gampang dong. Oh iya, lebih menjelaskan dan kemudian nggak ada juga ngasih Pak ini Pak, lu pelajarin aja dari mana, lu cek aja nomornya duitnya dari mana, itu kan nggak mungkin kan. Jadi itu sebenarnya sudah berupa upaya untuk membuka lebih terang. Kayaknya ya, Bang ya, kayaknya nih ya. Ya. Orang yang bisa menerjemahkan perintah Presiden Prabowo itu bukan lembaga penegak hukum loh. Namanya Purbaya Yudisadewa. Abang gimana ngelihatnya? Iya, bisa jadi juga ya, karena dia yang ngerti angka sekarang. Angka ini mau dibawa kemana, dan mungkin dia nggak bisa menjelaskan, itu yang saya bilang dia nggak ngejelaskan indeks persepsi korupsi 37 itu, sebenarnya kan kalau dari 1 sampai 100 berarti kan kalau ada orang 100, bahasa sederhananya, yang 70-nya itu kan jahat semua. Ya. Kalau secara linear lah kita katakan, indeks persepsi korupsi 37 itu berarti sekitar 70 lebih itu orang jahat semua. Yang gua khawatir Purbaya nggak ngerti itu, dia lihat tuh orang baik kayak dia semua gitu. Itu yang bahaya. Makanya saya beberapa kali ngomong di podcast gua juga di short YouTube gua, lu hati-hati, lu lihat semua tuh angka 37 itu jangan lu. Sekarang kan duit yang dikasih ke bank itu dia mulai curiga juga ya kan? Ya, curiga, Mulai kecewa betul, juga kan? betul. Nggak jalan, nggak muter kan? Betul. Nah itu kan perilaku bro. Nah angka 37 itu pertama orang bersaing tuh ingin enak, nggak mau bersaing dengan benar. Kalau polisinya kerjanya kayak gitu, jaksanya kerjanya begitu, hakimnya kerjanya begitu, DPR-nya kayak begitu, ya kan? Cara kita berdemokrasi segala macam, hakim agungnya, MK-nya segala macam, jangan tersinggung. Angka 37 itu kan menggambarkan kita semua, termasuk kita di ruangan ini gitu. Ya. Jadi kalau orang Nepal bilang, lu angka gue cuma beda sama 3 cuma 2 poin gitu. Lu jangan tersinggung gitu. Kalau saya ngomong gitu, polisi juga nilainya jelek, jangan marah. Itu salahin orang yang menilai kita dapat 37 dong. Jadi artinya apa? Purbaya juga jangan merasa ini bersih banget negeri ini. Oke, lu baik mungkin. Lu pakai teori-teori lu gitu kan. Seorang engineer menjadi ekonom menjadi engineer. Tapi nggak sesimpel itu untuk mengukur. Karena ini persoalannya kompleks. Nggak bisa dilinear aja lu beli bakso 3, beli 300, lu jual 400. Jadi 300 jual 400 untung 100, nggak bisa begitu. Karena kita jual 300, beli 100, Ya, jual 300. jual 300. Orang bisa nggak dapat untung kok di negeri kita. Ya kan? Nah, jadi artinya gini, Purbaya please Anda harus ngelihat indeks persepsi korupsi 37 itu cara bersaing aja kita tuh nggak tulus. Ada berpolitik, nggak cukup umur dipaksain. Ijazah nggak ada dibilang ada. Yang gitu-gitu kan ruwet itu. Jadi saya katakan kalau Purbaya memakai tools ekonomi sebagai mencegah korupsi itu keren. Ya. Tapi dia harus punya kalkulator yang harus ada spare 70% ini orang jahat semua nih. Dia harus paham itu ya. Oh iya Harus dong. paham.